Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini barusan saya dari tukang bubut ya. Eh, Tadi rencananya mau nge-freeze semuanya ya, tapi tadi ada beberapa kendala ya di bagian ini nih. Nah, ada beberapa kendala. Ternyata ini kalau ini udah beres. Nah, ini juga udah beres ya, tinggal mungkin ada beberapa titik yang belum dilas. Nah, ini belum dilas. Ini juga belum dilas. Nah, jadi konsepnya kan nanti si crankcase-nya kayak gini ya. Nah, masuk. Nah, terus ini gini. Jadi nanti kan saya mau pakai laker standar. Laker standarnya di sini. Terus kita memang menggunakan konsepnya standar ya dari lakernya, bearingnya, karena setelah diukur-ukur ternyata bisalah pakai standar. Kalau misalkan di konsep baru ini sebenarnya, jadi nanti tidak usah ribet ya untuk mencari spare partnya, karena spare part standar yang kita custom. Nah, nanti di sini kita buat baut dua, satu, dua, di sini satu baut atas ya. Nah, yang jadi kendala barusan kenapa belum bisa digarap, karena harusnya ini dibaut dulu. Nah, crankcase 1, 2 harus dibaut dulu. Kalau nggak dibaut, nanti posisi mau ngepris posisinya jadi nggak center. Makanya mau gak mau saya harus bikin baut dulu nih, harus diikat semua. Setelah beres diikat, baru kita bisa bikin baut di sebelah sini. Kalau di sebelah sininya langsung kita baut, nanti tidak akan ketemu titik senternya. Nah, ini kan harusnya kayak gini ya. Nah, tadi nggak bisa di press, nggak bisa dijepit ya. Jadi nggak bisa dibor. Jadi untuk ngebor antara potongan crankcase ini sama ini harus dibaut dulu antara ini ke sini. Jadi baru nanti bisa dibor. Karena apa? Karena misalkan dipaksain dibor, nanti takutnya nggak center. Soalnya kalau misalkan nggak center, ini nanti harus ngepris ini lagi, ngepris sebelah kiri, ngepris sebelah kanan. Jadi nanti kalau misalkan ngepris sebelah kanan, nanti kalau misalkan kiri kanannya dipris, ruang karternya akan bergeser ya, dikhawatirkan akan bergeser. Jadi mau tidak mau ini saya harus ngerjain bagaimana caranya ini bisa ke baut dulu. Semuanya bisa ngepres dulu, bisa dibaut antara crankcase 1, crankcase tengah, dan crankcase yang kiri. Kanan, tengah, dan kiri itu harus ngepres dulu posisinya. Jadi baru bisa kita buat namanya baut center dari sini ke sini untuk mengikat bagian baut ini. Kalau misalkan dipaksain, dikhawatirkan nanti kita kerja 2 kali. Supaya tidak kerja 2 kali ya, mau tidak mau posisinya harus dibawa dulu semuanya. Crankcase kanan, tengah, sama yang kirinya harus dibautin dulu. Oke gitu guys. Jadi keterlambatan atau hambatan di proses pembuatan crankcase 2 silinder ini ya memang asik sih. Asiknya ya rumit-rumit sedap. Nah, ini penampakan dari ruangan karter nanti ya. Ruangan karternya kan seperti ini. Nah, ini kan nggak boleh bocor ya. Untuk 2 tak ini kan nggak boleh bocor ya. Karternya di sebelah kiri dan sebelah kanan ini nggak boleh bocor. Nah,
Kalau misalkan ini nanti di sini ada bearing ya, bearingnya 2 kiri kanan. Nah, di tengah di sini ada seal sama dural. Nanti saya kasih dural, tengahnya pakai seal supaya apa? Sealnya kiri kanan. Jadi biar apa? Biar antara kompresi silinder 1 dan silinder 2 itu tidak terjadi kebocoran. Nah, kenapa saya potong di bagian sini? Karena untuk memudahkan atau misalkan untuk mempermudah kerja atau mencari spare part yang nanti dipakai di F1ZR 2 silinder ini gitu loh teman-teman. Nah, jadi kan posisinya kayak ini nih. Nah, ini posisinya kalau crankcase yang ininya. Nah, nanti kita bawa di sini. Untuk nyatuinnya di sini 1. Nah, di bawah 2. Di bawahnya 2. Supaya apa? Supaya lebih ngikat lah. Kita mengkhawatirkan terjadi kebocoran. Nah, gitu. Kita konsep dulu bagian karter, ruang karter bawah ya. Dudukan Vindoil ya. Bikin dudukan Vindoil di sini sama di sini, sama di sini. Nah, ini udah kita bikinin dudukan Vindoilnya. Vindoil 8 mili, panjangnya 11 mili ya. Jadi supaya apa? Supaya ketika si motor dipreskan itu yang bikin senternya antara pindoilnya, karena motor crankcase pada umumnya yang bikin center itu adalah pindoil antara sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ya. Misalkan kayak ini nih orsinilnya. Jadi ini penting sekali nih kalau misalkan bikin yang kayak gini, modif-modif kayak gini. Jadi si posisi ininya, si posisi pendoilnya harus memang benar-benar center. Kalau misalkan gak center, nah nanti ini si bagian crankcase-nya akan ada nut. Nah, supaya tidak ada nut, tidak terjadi nut, nah dibuatkanlah apa? Dibuatkan pendoil ini supaya apa? Supaya masuknya lebih rapat atau misalkan nanti tidak akan bergeser ya si pindoilnya ini. Si bagian crankcase 1 dan crankcase 2-nya tidak akan terjadi nut yang ngeganjel kalau misalkan digores kayak gini, jadi ngeganjel gitu. Kalau misalkan pun nanti ada yang ngeganjel dikit, mungkin bisalah nanti kita preis ulang atau misalkan kita bor ulang. Oke, video kali ini cukup sekian dulu. Nanti mudah-mudahan besok udah ada progres ya mengenai kelanjutan dari pembuatan crankcase F1ZR 2 silinder ini. Mohon dukungannya dari teman-teman untuk like dan subscribe ya video saya. Oke, see you next time.